Stop scrolling. Dulu, zaman penjajahan, tanah Sumatera itu ibarat sapi perah favorit Belanda. Mulai dari zaman VOC yang memeras monopoli lada, sampai pemerintah kolonial yang membabat hutan Sumatera Timur gila-gilaan buat kebun tembakau dan karet. Rakyat dapat apa? Cuma jadi kuli yang sengsara. Sekarang, tahun 2025, penjajahnya udah pulang. Tapi mentalitasnya ternyata masih ketinggalan di sini. Lihat peta ini. Ini bukan peta zaman perang. Ini Sumatera hari ini yang resmi berubah dari surga tropis jadi kuburan massal. Dengerin baik-baik. Data terbaru per 19 Desember 2025, korbannya sudah tembus 1053 jiwa. Lebih dari 1000 nyawa melayang cuma dalam hitungan jam. Ternyata sejarah kelam itu berulang lagi. Bedanya, dulu yang ngeruk orang asing, sekarang yang ngeruk bangsa sendiri. Tonton video ini sampai habis, jangan skip-skip. Sebelum lanjut, dukung gue agar gue terus semangat buat konten dengan cara tekan tombol subscribe, dan gue akan sangat berterima kasih karena sekarang gue bakal bongkar bukti kalau pola keserakahan zaman dulu dan sekarang ternyata sama persis. Stay tune ya guys. Berputar-putar bersama si Davi untuk menambah pengetahuan diri bersama si Davi. Oke, kita masuk ke faktanya. Tarik napas dulu, karena datanya bakal bikin dada lo sesak. Bencana ini nggak datang tiba-tiba. Alam itu udah teriak bro. BMKG, lembaga yang sering kalian remehkan itu, sebenarnya udah kasih peringatan dini sejak tanggal 2 Desember. Notifikasi udah masuk di aplikasi. Peta sebaran hujan di Instagram mereka juga udah merah menyala alias status awas. Mereka udah teriak, woi ada awan cumulonimbus raksasa numpuk di atas Bukit Barisan. Tapi apa? Peringatan itu cuma jadi angin lalu buat oknum-oknum pemangku kebijakan di daerahnya masing-masing. Apa mereka nggak mau tahu? Dan apa mereka nggak usaha? Ya bikin konferensi pers atau kasih pengumuman secara langsung agar masyarakat tahu akan adanya potensi bencana alam, atau terjunkan petugas di lapangan, atau lewat towake maupun alarm bencana. Karena kalau lewat aplikasi kan nggak semua masyarakat sadar dan bakal tahu, ataupun punya smartphone. Ya kali oknum-oknum pejabat pada mikir semua masyarakat paham dan ngerti dengan aplikasi dari BMKG. Akibatnya yang turun bukan hujan gerimis, tapi waterbombing alias bom air. Dan ini juga wajib menjadi pelajaran untuk kita semua, termasuk para pemangku jabatan, agar bisa lebih aktif dalam mensosialisasikan apalagi yang berkaitan dengan potensi bencana alam. Puncaknya terjadi di tanggal 3 dan 4 Desember dini hari. Saat warga lagi enak-enaknya tidur, langit Sumatera menumpahkan curah hujan ratusan milimeter per detik. Tanah di hulu gunung yang harusnya jadi spons penyerap air udah jenuh, udah muntah. Kenapa muntah? Karena hutan yang tugasnya minum air itu udah minim banget. Akibatnya terjadilah flash flood atau banjir bandang yang membawa material mematikan. Lo harus tahu istilah ini, debris flow alias aliran bahan rombakan yang turun ngehantam desa di Agam, tanah datar sampai Deli Serdang itu bukan air bening, itu adalah adonan semen alam. Air kecampur lumpur pekat batu andesit segede mobil yang bisa lo lihat di YouTube-nya Ferry Irwandi di saat dia membagikan bantuan dari masyarakat untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Dan ini yang bikin emosi, batang kayu gelondongan raksasa. Coba perhatiin detailnya, banyak kayu yang ujungnya rata. Ini mengindikasikan bekas potongan alat yang diduga kuat bukan patah alami karena angin. Itu bukti nyata kalau hutan di atas sana sedang dirampok secara brutal. Sekarang, siapin mental lo. Kita bicara soal nyawa, bukan statistik. Update data per 19 Desember 2025 ini benar-benar bikin merinding. Angka korban jiwa resmi tembus 1053 orang. Dan fakta yang paling menyayat hati, banyak di antara mereka adalah anak kecil dan balita. Mereka yang nggak tahu apa-apa soal izin tambang, nggak ngerti soal pembalakan hutan yang dilakukan dengan brutal, tapi mereka yang harus menanggung akibatnya paling berat. Sampai hari ini, masih ada 158 saudara kita yang statusnya missing atau hilang. Tapi kita harus realistis, di kedalaman lumpur yang sekarang mulai mengeras jadi batu, peluang evakuasi semakin tipis. Bayangin rasanya jadi seorang bapak di lokasi bencana.
Di saat alat berat terlambat datang, mereka terpaksa menggali gundukan lumpur setinggi atap rumah cuma pakai tangan kosong dan cangkul seadanya. Berjam-jam mereka manggil nama anaknya. Dan pas ketemu, anaknya ditemukan kaku di dalam dekapan lumpur dingin. Itu realita bro, bukan adegan film. BNPB mencatat kehancuran infrastruktur gila-gilaan. Jalan nasional putus, jembatan hilang, sekolah ambruk. Kerugian ekonomi ditaksir bisa ratusan miliar, bahkan bisa sampai triliunan rupiah. Coba lo bayangin, duit segunung itu kalau dari dulu dipakai buat reboisasi, buat benerin drainase, mungkin ceritanya bakal beda. Pengungsi, jangan tanya, ribuan saudara kita tidur berdesakan di tenda darurat dengan kondisi kritis. Mulai dari kurang air bersih, kekurangan makanan yang sehat, bahkan makanan yang sudah mulai basi, kekurangan kebutuhan bayi dan wanita, sampai obat-obatan yang makin langka. Mereka bertahan hidup hari ini bukan karena sistem yang hebat dari pemerintah kita, tapi murni berkat solidaritas sesama warga dan donasi dari rakyat Indonesia yang gak tega melihat saudaranya menderita. Sekarang kita cari akar masalahnya. Jangan cuma nyalahin, oh ini ujian Tuhan. Please, Tuhan kasih kita otak buat mikir dan menjaga alam. Hujan itu berkah, yang bikin bencana itu keserakahan manusia. Pola ini tuh persis kayak zaman Kuli Orde Nanti dan pembukaan lahan Sumatera Timur di akhir abad 19, bro. Dulu Belanda ngeluarin izin swasta besar-besaran buat membabat hutan primer Sumatera demi bikin perkebunan tembakau dan karet. Hutan habis, cuannya lari ke Eropa. Sekarang polanya di copy paste, hutan dibabat buat sawit dan tambang. Bedanya kalau dulu yang pegang izin itu tuan tanah Londo, sekarang yang pegang izin tuan tanah berdasi lokal lewat HGU. Coba lo buka Google Earth, zoom ke hulu sungai yang banjir. Apa yang lo lihat? Hutan lindung yang rimbun? Bukan. Yang sering kita temukan adalah pembukaan lahan yang masif dan galian tambang yang menganga. Ada indikasi praktik nakal dalam penggunaan hak guna usaha. Di kertas izinnya tertulis menjaga lingkungan, tapi fakta di lapangan seringkali beda. Penanaman komoditas sampai bibir sungai, pembabatan di lahan curam yang harusnya haram disentuh. Ini yang namanya bencana ekologis buatan manusia. Dan asal lo tahu ya, ada fakta sejarah yang jarang dibahas di buku sekolah, tapi bikin kita malu semua. Sebenarnya di tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda tuh udah sempat tobat dan panik lihat banjir mulai sering terjadi gara-gara ulah mereka sendiri. Makanya lewat lembaga Gens van det Boswesen, Dinas Kehutanan zaman Londo, mereka bikin aturan super ketat yang disebut Hydrologische Reserve. Aturannya simple tapi saklek. Hutan di puncak gunung dan lereng curam, hulu, adalah haram disentuh. Kenapa? Karena penjajah itu pinter berhitung bro. Mereka sadar kalau hulu gundul, kebun tembakau dan karet investasi mahal mereka di bawah bakal anjur lebur kena banjir lumpur. Mereka nggak mau rugi bandar. Lah kita sekarang, aturan warisan itu dilanggar berjamaah. Hulu dibabat, lereng gunung digaruk jadi tambang demi cuan instan. Sumpah ini ironis banget. Masa dalam urusan logika menjaga sumber air, kita kalah visioner sama penjajah yang notabene cuma mikirin duit. Malu kita bro, malu. Nah, ini bagian yang paling bikin darah tinggi, fenomena wisata bencana. Perhatiin pola oknum pejabat kalau lagi turun ke lapangan. Polanya selalu sama kayak sinetron. Pertama, The Magic Fest atau rompi ajaib. Lihat tuh kelakuan oknum pejabat zaman now. Turun ke lokasi banjir, bukannya pakai kaos oblong biar gampang gerak, atau minimal kemeja lah. Si dia malah pakai rompi tactical ala perang. Itu rompi tebel banget, mirip rompi anti peluru. Woi pak, Bapak mau kunjungan buat nunjukin simpati atau mau nyerbu kartel narkoba di Meksiko? Musuhnya itu air, kayu gelondongan dan lumpur pak, bukan sniper. Udah gitu dipaduin sama kacamata hitam dan rambut klimis. Ini mau evakuasi korban atau mau fashion show di Kubangan? Mungkin itu kostum buat kebutuhan dokumentasi untuk media sosial punya dia. Ya alasannya sih dia bilang itu bukan anti peluru, tapi tactical vest buat nyimpen HP, power bank dan duit buat dibagiin. Kedua, gimik tanggul beras. Ini adegan wajib. Oknum pejabat angkat karung beras di pundak. Mukanya didramatisir, seolah-olah itu beban berat banget. Tahan pak, tahan ekspresinya. Cekrek. Begitu kamera mati, langsung dikasih ke ajudan. Ketiga, bantuan simbolis. Bantuan numpuk.
Warga butuh cepet, tapi kadang harus nunggu, bahkan harus sampai ditempel wajah tokohnya di bantuan yang diberikan. Gila gak tuh? Seharusnya kalau memang mau bantu, ya kasih bantuan saja. Cukup dengan data akurat lalu dibagikan. Masa urusan perut disuruh nunggu sesi foto? Terus pas diwawancara, ngomongnya klise. Masyarakat harap bersabar. Hei, masyarakat Sumatera itu udah sabar dari zaman baheula. Yang mereka butuhin sekarang bukan kata sabar, tapi beko, ekskavator, logistik cepat, bukan muka oknum-oknum pejabat yang dipajang di baliho ucapan duka. Teman-teman, gua marah bukan karena gua benci. Gua marah karena gua cinta sama negeri ini. Sumatera itu paru-paru dunia, benteng kita. Kalau bentengnya jebol karena salah urus, kita semua bakal anyut. Kejadian di Sumatera Desember ini adalah alarm terakhir. Kalau kita masih diem, kalau kita masih maklum sama oknum-oknum pengelola negara yang cuma jago orasi tapi minim aksi, tunggu aja giliran daerah lain yang kena. Buat Bapak Ibu pemangku kebijakan, tolonglah tindak dengan sangat tegas oknum-oknum pejabat-pejabat terkait yang kasih izin untuk membalakan hutan dan tambang secara brutal tanpa mementingkan ekosistem untuk lingkungan serta kemanusiaan. Kerjakan semuanya berdasarkan aturan dan sesuai dengan tata letaknya yang didasari penelitian yang real. Dan tolonglah banyakin kerja nyatanya di lapangan. Dan buat kalian, subscriber gue yang cerdas, jangan biarkan berita ini tenggelam ketutup gosip-gosip artis. Gosip-gosip Aceh yang pastinya akan dibuat besar. Kita wajib kawal terus tentang bencana yang disebabkan keserakahan ini. Kita berisikin kolom komentar dengan pertanyaan kritis. Share video ini ke grup keluarga, ke medsos lo. Tanyain, hutan di daerah kita aman gak? Atau kita lagi nunggu giliran? Gua si Davi. Kita doakan Sumatera pulih. Oke? Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang. Kita lawan ketidakadilan ini bareng-bareng. Dan jangan lupa tutup jendela kalian sebelum tidur. Peace out.